Fabio Quartararo rileks dan tenang saat memulai MotoGP Valencia, meski Kans mempertahankan titel sangat kecil. Peluang pembalap Yamaha Factory Racing jadi juara dunia lagi tahun ini sedikit lagi terbuka. Tapi setelah memimpin FP1 di Valencia, ia menutup hari di depan Francesco Bagnaia, pemuncak klasemen sementara. Melihat catatan waktu, pembalap dari NES itu mengungkapkan, hingga bendera kotak-kotak berkibar, semua bisa terjadi. Lebih lanjut, Fabio Quartararo menjadi salah satu yang terlihat nyaman dengan media. Dia tahu bagaimana mengendalikan diri saat berbicara dalam beberapa bahasa dan menikmati pertanyaan apapun. Akhir pekan ini, pembalap Prancis bersenang-senang membayangkan situasi pada Minggu dalam kejuaraan. Ia menunjukkan dirinya sangat tenang. Ia memimpin latihan bebas pertama dengan Pecco ada di posisi lebih buruk dari 15. Jika hasil minggu seperti itu, ia dimungkinkan mempertahankan mahkota dan menutup musim dengan senyum. Ya, kami tertawa sedikit karena dengan tim, kami sudah membicarakan seolah kami sudah meraih hasil itu sekarang, tapi itu hanya gurauan. Hal paling penting akan terjadi pada Minggu, itu adalah hasil yang diharapkan. Tapi pada saat yang sama benar-benar fiktif baru hari Jumat, kata El Diablo. Seperti yang sudah saya katakan, saya belum pernah menang sejak balapan di Jerman Juni lalu. Jadi hal pertama yang saya perjuangkan adalah menang. Apapun bisa terjadi. Saya ingin memiliki semua senjata dan melakukan yang terbaik untuk berjuang meraih kemenangan pada Minggu. Yang jelas selama hari pertama latihan bebas di Valencia, Bagnaia beberapa kali keluar jalur. Tampaknya dia sedikit gugup. Saya tidak peduli, kita lihat saja. Makin dia gugup, makin baik. Dan makin banyak yang dia dapatkan saat balapan kian dekat, yang mana itu normal. Tentu saja makin gugup dia, makin bagus untuk saya. Tapi saya punya tujuan, ujarnya menambahkan. Tentu saja tidak seperti yang bisa finish kelima. Saya punya misi yang tidak mudah sama sekali ketika mengetahui masalah yang kami miliki dengan motor dan saya harus fokus. Saya tidak bisa tidur. Sejujurnya saya tidak punya tekanan besar, tapi memang benar bahwa hanya satu hasil yang pantas meski saya mengambilnya dengan cara berbeda daripada ketika itu terjadi di tengah musim. Di sisi lain, untuk memenangi kejuaraan, Fabio butuh Bagnaia finish di urutan ke-15 atau crash. Tidak sulit membayangkan jika kemungkinan terakhir terjadi. Semua pembalap Ducati akan mengejar pembalap Prancis untuk mencegahnya menjadi pemenang. Saya tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi pada siapapun. Tapi ini sedikit ringkasan tahun 2022. Jadi itu tidak membuat saya takut sama sekali. Tidak ada yang mustahil, Anda harus yakin hingga akhir balapan. Sesuatu dapat terjadi sampai detik terakhir. Kami sudah melihat itu berkali-kali dan dalam beberapa olahraga. Saya akan bertarung hingga bendera kotak-kotak. Ada pembicaraan tentang tim order dan kami berasumsi itu normal karena para pembalap Ducati akan membiarkan diri mereka disalib jika Bagnaia memerlukannya. Yang jelas, tidak boleh mengganggu atau membahayakan Pecco yang bisa dimengerti dan lainnya membiarkan. Akhirnya Fabio Quartararo diberikan kemungkinan imajiner mencapai lap terakhir perebutan kemenangan antara dirinya dan Pecco. Saat ini dalam kepalanya bisa memainkan trik dan melewati kabel dan siapapun bisa berpikir menjatuhkan lawan. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengaku lebih percaya diri menyambut balapan MotoGP Valencia daripada balapan di Sepang. Marc Marquez tak begitu balapan terakhir, yaitu saat MotoGP Malaysia 2022, usai hanya finish di posisi ke-7. Padahal pada balapan yang digelar di sirkuit Sepang itu, ia memulai balapan dari posisi ke-3. Kendati begitu, jelang seri pamungkas MotoGP Valencia 2022, Marc Marquez sudah tak memusingkan hasil itu. Pembalap asal Spanyol itu bahkan mengaku lebih percaya diri bisa tampil lebih baik di balapan yang akan digelar di sirkuit Ricardo Tormo tersebut. Marc Marquez memang tak bisa juara dunia musim ini, tapi pembalap Honda ini masih ingin mengakhiri tahun ini dalam 10 besar. Dalam balapan seri terakhir musim 2022 GP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Marquez akan membuktikan mimpinya menjadi kenyataan atau tidak.
Saat ini, Marquez duduk di peringkat 12 klasemen sementara dengan raihan 113 poin. Hasil itu didapatkannya dari 10 seri yang dia bisa finish. Pembalap Honda itu hanya turun dalam 11 dari 19 balapan yang diadakan dalam musim 2022. Secara matematis, pembalap Spanyol itu masih berpeluang masuk 10 besar. Perbedaan poin Marquez dengan Jorge Martin yang saat ini mengisi peringkat 10 hanya 23 poin, sedangkan Maverick Viñales yang berada di posisi 11 hanya beda 9 poin dengan Marquez. Di sisi lain, untuk finish ke-10 secara keseluruhan, Marquez harus memenangkan balapan GP Valencia, kemudian Martin hanya mencetak 1 poin dan Viñales tidak finish di podium. Bahkan Marquez bisa menyamai Miguel Oliveira yang berada di peringkat 9 dengan perolehan 138 poin. Meskipun begitu, musim ini memang sangat luar biasa bagi Marquez. Sempat melewatkan 2 balapan di awal musim karena diplopia, kemudian tak bisa turun dalam 6 balapan lainnya di paruh kedua karena menjalani operasi humerus keempatnya, menjalani rehabilitasi lengan kanannya, tapi dia tetap bisa sangat kompetitif sejak kembali. Akan tetapi, semua itu belum cukup karena Honda menjadi satu-satunya pabrikan yang belum memenangkan seri balapan musim ini. Valencia akan menjadi balapan terakhir dari tahun yang panjang dan sangat berbeda, ujar Marquez. Kami telah belajar setiap akhir pekan sejak kami kembali, dan itulah tujuan untuk balapan ini, tutur juara dunia 8 kali itu. Setelah meraih podium yang luar biasa di Australia, Marquez belum bisa maksimal dalam GP Malaysia dengan finish ke-7. Saya pikir motor kami akan lebih cocok dengan Valencia daripada Sepang, jadi mudah-mudahan kami bisa lebih dekat dengan pembalap terdepan, ucapnya. Seperti diketahui, catatan Marquez di sirkuit Ricardo Tormo juga baik, meraih kemenangan 3 kali pada tahun 2012 ketika ia menjadi juara Moto2 dan di kelas utama pada musim 2014 dan 2019. Valencia adalah trek di mana saya masih memiliki hasil yang baik di masa lalu dan balapan yang sangat dekat karena treknya. Marquez jelas tidak akan mengalah akhir pekan ini dalam balapan di mana juara dunia MotoGP akan ditentukan antara Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Apapun yang terjadi, saya pikir ini akan menjadi akhir pekan yang menarik bagi para penggemar dengan gelar Moto2 dan MotoGP yang dipertaruhkan, kata Marquez. Jelang MotoGP Valencia 2022, Francesco Bagnaia unggul 23 poin dari pesaing terdekatnya, Fabio Quartararo. Melebarnya jarak poin itu hasil dari kemenangan ke-7-nya yang ia raih dari seri sebelumnya MotoGP Malaysia 2022. Pada balapan yang akan digelar di akhir pekan nanti, Francesco Bagnaia setidaknya hanya butuh finish di depan Fabio Quartararo. Hal itu berbanding terbalik dengan Fabio Quartararo yang harus meraih kemenangan dan sambil berharap Francesco Bagnaia mengakhiri balapan tanpa membukukan poin. Meski masih menjadi favorit juara dunia musim ini, Francesco Bagnaia tak segan mengkritik dirinya dan menilai kesalahannya sepanjang musim. Hal mengkritik diri ini dilakukan oleh Pecco, sapaan akrab dari Bagnaia, karena dia sempat gagal 5 kali mencetak poin dalam balapan musim 2022. Bagnaia gagal finish dalam 5 balapan, yakni di Qatar, Prancis, Catalunya, Jerman, dan Jepang. Bahkan 4 di antaranya disebabkan oleh kesalahannya sendiri, yaitu saat di Losail, Le Mans, Sachsenring, dan Motegi. Pada satu kesempatan, pembalap Ducati ini terjatuh bukan karena kesalahannya sendiri ketika Takaki Nakagami salah melakukan start di Catalunya. Finish ke-14 akan cukup baik bagi Bagnaia untuk mengamankan gelar juara dunia MotoGP akhir pekan ini, dengan catatan Fabio Quartararo memenangkan balapan. Jika Quartararo tidak menang, maka Bagnaia akan menjadi juara dunia apapun hasilnya di akhir musim ini. Meski sudah hampir memiliki gelar juara dunia musim ini di tangannya, Bagnaia tetap kesal dengan kesalahannya tahun ini. Pembalap asal Italia itu menyesal bahwa ia membutuhkan terlalu banyak waktu untuk mempelajari pelajaran dari kesalahan yang dia lakukan. Saya benar-benar harus belajar dari pelajaran ini tahun lalu.
Bagnaia berkomentar secara otokritik dalam sebuah wawancara dengan motorsport.com. Melihat potensi kami, saya seharusnya mencetak lebih banyak poin. Tapi karena levelnya sangat tinggi, kesalahan bisa terjadi dengan lebih mudah. Setiap kali saya terjatuh, saya melampaui batas dan hanya menyerang terlalu keras, ujar Bagnaia. Namun terlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut, Bagnaia memimpin kejuaraan dunia MotoGP 2022 sebelum musim berakhir dengan keunggulan 23 poin. Pada musim panas atau paruh pertama, gambarannya sama sekali berbeda. Setelah balapan di GP Jerman di sirkuit Sandschering, Bagnaia tertinggal 91 poin. Gelar juara dunia masih jauh. Belum pernah ada pembalap yang mampu menutup jarak yang begitu besar dan mengamankan gelar juara. Semua pembalap memiliki momen baik dan buruk, tetapi tidak ada pembalap yang membuat perbedaan besar seperti yang saya lakukan pada paruh kedua musim ini. Itulah mengapa saya layak mendapatkan posisi saya. Balapan akhir pekan ini akan digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol pada tanggal 4-6 November nanti.